Saudara-saudara dalam Kristus, Brothers and sisters in Christ, salam sejahtera untuk semua. greetings and peace for Hari all of ini us. adalah hari ketiga daripada Global Convention. Today is the third day of Global Convention. Pada hari pertama kita telah bicara mengenai akan alam semesta dan focal point di dalamnya. On the first day, we have discussed about the universe and its focal point. Dan akhirnya kita menemukan manusialah titik pusat yang paling penting di dalam alam semesta. And we find that it is man that becomes the focal point in the whole universe. Maka Allah menciptakan bumi yang begitu indah, begitu sempurna, begitu menyukupi segala kebutuhan kita di dalam hidup kita masing-masing. And God created the perfect world for us that it can sustain our life. Dan kebenaran Tuhan juga diwahyukan hanya kepada manusia yang boleh mengerti dan beriman kepada Tuhan. And the truth of God is revealed to all men that can understand the will of God. Hari kedua kita bicara tentang sejarah mempunyai direksi, tetapi di dalam direksi sejarah yang terus maju ke depan ada satu tiang daripada lampu Tuhan yang mengikuti kaum pilihan berarah menurut rencana Tuhan. On the second day, we have discussed how the history have direction, and in each history there is a lampstand, which is the will of God is established. Jadi gereja atau kaum pilihan Tuhan berjalan mengikuti pimpinan dan jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. And that is how the church and the elects going in their life according to the will of Sehingga God. kita lihat semua kerajaan yang besar, yang agung di dalam sejarah, satu-satu lenyap, musnah, dan lewat. The history has witnessed how the great kingdoms, the great dynasty has perished and passed away. Kerajaan Mesir sudah tidak ada. The kingdom of Egyptian no longer Kerajaan there. Babylon sudah musnah. The kingdom of Babylon is destroyed. Kerajaan dari Assyria sudah tidak ada. The kingdom of Assyrians already Kerajaan gone. Persia sudah berhenti. The kingdom of Persian has stopped. Kerajaan Macedonia, The kingdom of Macedonia, kerajaan Roma, the kingdom of Rome, dan kerajaan-kerajaan di sepanjang sejarah sekarang sudah semua lewat. and all other empires in the history has passed away. Karena Alkitab berkata, dunia dan segala nafsu di dalamnya akan lewat, tetapi hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Because the Bible says how the world and all its passion are passing away, but only those who do the will of God will be forever. Dan di dalam kitab Wahyu berkata kepada kita, pada hari terakhir, kerajaan dunia semua akan lenyap, tetapi barang siapa yang menjalankan kehendak Allah, mereka akan tetap selama-lamanya. The book of Revelation also says how all the kingdoms of this world will at the end pass away and gone. Only those who do the will of God will stay forever. Semua kerajaan di dalam dunia akan menjadi kerajaan Allah dan kerajaan daripada Kristusnya. And all that left in this world is only the kingdom of God and the kingdom of Christ. Hari ini, hari ketiga, kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang kekal dan sekolah elementary atau teori manusia yang sangat dangkal dan hanya sementara. In this third day, we will discuss about the eternal word of God and the elementary school of the world that will pass away. Paulus mengatakan semua studi, semua pengetahuan dari dunia hanya seperti sekolah dasar saja. Paul said that all the studies and knowledge of this world is only like elementary school. Padahal saat Paulus masih hidup di dalam dunia, pengetahuan, filsafat, dan bijaksana tertinggi di dalam sejarah kuno dari Greka sudah dimiliki oleh banyak orang cendekiawan. That is, even though during Paul's time, the knowledge of all Greeks is considered as the scholar knowledge. Tetapi ini tetap disebut oleh Paulus adalah pengetahuan sekolah dasar di dunia ini. Even then, Paul says that this is only elementary school of this world. Kita hidup di dalam dunia harus berjumpa dengan banyak sistem pengetahuan dan ilmu yang berbeda-beda. In our lives in this world, we will encounter a lot of knowledge in this world. Setiap sistem pengetahuan, setiap pelajaran daripada filsafat dunia
isinya adalah mengutarakan makna dan teori-teori yang beragam-ragam untuk menghadapi dan untuk dipelajari oleh manusia. And this world's knowledge and system of knowledge give us a knowledge that can be learned by a lot of people. Tetapi kita boleh membagikan seluruh pengetahuan hanya di dalam 3 bagian atau 3 macam. But we can classify all knowledge only in 3 different class. Pertama adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. First is the word that come from the mouth of God himself. Kedua, pengetahuan hasil pemikiran manusia yang dicipta oleh Tuhan. Second is the knowledge that is resulted from the intellectual of man created by God. Ketiga, kalimat-kalimat dan teori-teori yang disodorkan oleh iblis untuk mengacaukan kebenaran yang kita terima. And the third are the statements and theory that is given by the devil to disrupt our understanding of the truth. Maka orang Kristen harus dengan pintar-pintar bisa membedakan firman dari Tuhan atau ini godaan dari iblis atau ini hanya hasil pikiran dari manusia sendiri. And that is why as Christian we have to be carefully able to discern whether this is the word of God, the knowledge of man, or it is the word of the devil himself. Pada waktu Adam dicipta dan ditaruh di dalam Taman Eden, When Adam was created and put in the Garden of Eden, pertama-tama Tuhan berbicara dan memberikan perintah kepada manusia yang dicipta oleh Tuhan. first God spoke to Adam and gave commandment to that man. Dan sesudah itu ada ular yang memalsukan atau mengacaukan manusia dengan pikiran yang sangat berkontra dengan wahyu dari firman Tuhan. And after that, the devil, the Satan, give another word to falsify, to disrupt the understanding of man. Di antara kedua kebenaran ada kedua pengetahuan yang diterima oleh Adam, masih ada interpretasi Adam atau Hawa untuk kedua ini. Between these two words received by Adam, Adam and Eve themselves have interpreted those Maka messages. Tuhan berkata, janganlah engkau makan buah dari pohon terlarang itu. The Lord says, you must not eat the fruit of that forbidden tree. Hari engkau makan, engkau pasti mati pada hari itu. On the day you eat the fruit, you will surely die. Ini sesuatu konfirmasi, sesuatu keadaan yang mutlak yang diajarkan oleh Tuhan. This is a confirmation of an absolute thing taught by God himself. Tapi setan berkata, apakah benar Tuhan sudah berkata itu? But Satan says, is it right that God says that? Engkau tidak tentu akan mati. You will not die. Dari yang mutlak dirubah menjadi yang tidak mutlak. So what is absolute changed to become something that is not absolute. Sehingga manusia berada di tengah-tengah yang positif, yang mutlak, yang pasti sebagai wahyu dari Tuhan, dan yang negatif, yang relatif, yang tidak mutlak yang disodorkan oleh iblis. So men are caught in the middle of something that is positive, that is absolute from God, and something that is negative, that is relative, that comes from the devil. Lalu manusia mulai menginterpretasi semua pengetahuan yang datang kepada dia. And man start to interpret all the knowledge that is given to him. Di dalam zaman sekarang sama kita berada di dalam situasi seperti ini. And it is also the same in our age nowadays. Kita ada firman Tuhan yang diwahyukan menjadi kitab suci. We have the word of God that is revealed as the scripture. Kita ada teori-teori dari ideologi hasil daripada manusia. We have theories and ideologies that comes from man. Dan kita juga ada godaan dari iblis yang memberikan pengertian seperti benar tetapi sama sekali salah. We also have temptation from the devil, a knowledge that seemingly correct but it is actually false. Bagaimanakah manusia harus bersikap atau harus bereaksi atau harus menginterpretasi semua sistem pengetahuan yang mengelilingi kita ini. And how should man react and respond in interpreting all the knowledge that surrounds us? Di dalam kitab suci, semua firman Tuhan diberikan secara jitu, secara mutlak yang tidak pernah mengandung keraguan atau sifat
yang relatif. In the scripture, the knowledge that comes from God is given with accurate, with certainty that there is containing no doubt. Di dalam Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, jangan makan buah dari pohon ini yang mempunyai pengetahuan membedakan yang baik dan yang jahat. In the Bible, God says you must not eat the fruit. Bukan berarti Tuhan tidak mau manusia mengerti pengetahuan. It doesn't mean that God doesn't want man to understand the knowledge. Juga bukan Tuhan tidak mau kita mengerti apa itu baik dan apa itu jahat. It also doesn't mean that God doesn't want us to know what is good and what is wrong. Jikalau Tuhan tidak pernah dan tidak mau kita mengerti apa itu baik dan apa itu jahat, If God never want us to understand what is good and evil, mengapa seluruh kitab suci penuh wahyu dari Tuhan yang mengajar kita apa baik dan apa jahat? why is the Bible full of the teaching of God that teach us what is good and what is evil? Tetapi waktu Tuhan mengatakan jangan makan buah mengenai pengetahuan baik dan jahat itu, But when God says you must not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, ini perintah mengandung dua hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. this commandment contains two things that we have to understand. Pertama, saat kapankah baru kita perlu mengetahui sesuatu? First is, when is it that we need to know something? Kedua, kita mengetahui sesuatu pengertian dan sesuatu pengetahuan harus berdasarkan otoritas interpretasi dari siapa? Secondly is, when we want to understand something, we have to have the authority to know about that from who? Sama seperti kita tidak mengizinkan anak-anak kita yang masih belum puber mengetahui pengertian tentang hubungan seks. Just as when we have children who is not yet an adult, we do not want them to know yet about a sexual relationship. Apakah anak-anak kita tidak boleh mengetahui apa hubungan seks itu? Is our children not allowed to know about sexual relationship? Bukan. Not- Mereka boleh mengetahui kalau mereka sudah sampai waktunya. They can surely know about that at their time. Kedua, waktu mereka mengetahui rahasia mengenai hubungan seks, mereka perlu mengerti melalui otoritas yang benar. Secondly, when they understand the knowledge about sexual relationship, they have to know about it in the right authority. Jikalau di dalam umur yang masih sangat kecil, belum dewasa, dan mereka mengerti dari sumber pengetahuan yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi bahaya untuk seumur hidup. If they are still young children and they get the knowledge from an authority that is not responsible, that becomes danger in their life. Itulah sebab orang di dunia perlu mengerti segala kebenaran, baik dari pengertian ilmu, atau dari agama, atau dari moral, atau dari sejarah, dengan otoritas yang sungguh-sungguh memberikan interpretasi yang sejati. Jikalau tidak, maka kita akan merusak hari depan kita masing-masing. That is why as human, we need to have our knowledge according to the right authority. Otherwise, our life will be destroyed forever. Kita berkata, Tuhan dan firman-Nya adalah sejati dan tidak mengandung pembohongan, maka itu akan tetap bernilai kekal sampai selama-lamanya. The Bible says that the word of God is true and doesn't have any falsify in it, and it will be eternal forever. Tetapi teori dari manusia bisa berubah dan selalu tidak ada konfirmasinya, sangat relatif dan akhirnya menjadi teori yang berlawanan dengan tadi yang pernah dikonfirmasikan itu. But the theory of mankind is ever changing. It's always relative and can sometimes contradict with their previous theory. Kita memberikan satu contoh yang sederhana. Stephen Hawking tadinya percaya ada Allah. Waktu dia makin tua, dia berubah dan menolak percaya bahwa Allah itu ada. As an example, in the beginning, Stephen Hawking believed the existence of God, but at the end, he no longer believed that God exists. Bolehkah kita mengandalkan hidup kita kepada manusia
yang sendiri sering berubah. Can we rely the fate of our life upon man who himself is ever changing? Maka manusia berada di tengah-tengah kekacauan semua teori dan semua pengetahuan, baik dari ilmu, baik dari agama, baik dari pelajaran pendidikan. Harus kita mempunyai sikap yang benar seperti apa. And that is how the humankind end up in a very chaotic situation in the middle of all different kind of knowledge that comes from science, from religion. Everything must be put in the right authority. Kenapa firman Tuhan itu adalah yang benar, yang sempurna, yang tidak berubah, dan yang kekal? Why is it that the word of God is the true one, the eternal one that is forever? Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Because God is the truth himself. Dan Kristus adalah kebenaran itu sendiri. And Christ is the truth himself. Dan Roh Kudus adalah kebenaran itu sendiri. And the Holy Spirit is the truth himself. Maka apa yang diwahyukan oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus mengenai Kristus, semuanya adalah kebenaran yang mutlak. And that is why everything that God the Father revealed through the Holy Spirit about Jesus Christ is an absolute truth. Tetapi teori-teori manusia selalu mengalami perubahan, selalu tidak mutlak boleh kita andalkan. But all the theories of mankind is always changes, is never absolute, and we must not rely upon it. Teori komunisme dari permulaan Komunis Manifesto tahun 1848, the theory of communism from Manifesto Communism from 1848, yang ditetapkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, written by Karl Marx and Friedrich Engels, sampai hari ini baru tidak sampai 200 tahun. until today is not longer than 200 years. Sudah mengalami perubahan begitu banyak dan sudah menjadi kacau balau. Already contains so many changes and it becomes chaotic. Komunisme yang diberikan oleh Lenin berlainan dengan yang diberikan oleh Karl Marx. Communism from Lenin is different from communism from Karl Komunisme Marx. daripada Stalin berbeda dengan komunisme dari Lenin. Communism from Stalin is different from the one from Lenin. Komunisme dari Mao Zedong berbeda dari komunisme dari Rusia. Communism from Mao Zedong is different from communism in Russia. Komunisme dari Xi Jinping sekarang berbeda dengan komunisme daripada Mao Zedong. Communism from Xi Jinping nowadays is different from communism from Mao Zedong. Mari kita orang beriman pegang teguh kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Let's as believer we hold the truth firmly that is given by God. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-18. In the Gospel of Matthew 5:18, Dunia ini akan lewat, tetapi firman Tuhan satu titik, satu nada pun tidak akan berubah dan tidak akan lewat. this world will perish, but the word of God, not even one iota, will be stripped away. Demikian di dalam Matius 24 ayat 35. Just as the same in Matthew 24:35, Yesus mengklaim dunia ini akan lenyap, akan lewat, tapi perkataan yang kuberikan kepada engkau, satu titik, satu nada pun tidak akan berubah. Jesus claims that this world is passing away, but the word that I give to you will be eternal forever. Tidak ada seorang nabi, atau seorang filosof, atau seorang pendiri agama mempunyai otoritas klaim seperti ini. There is no prophet or any other religious founder that has such claim. Paulus berkata, Injil Kristus itu adalah berita yang baik untuk menyelamatkan orang yang percaya. Paul says that the gospel of Christ is the good news that saves unbelievers. Karena aku tidak merasa malu bagi Injil, karena Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman. I'm not ashamed of the gospel because the gospel is the power of God to save those who believe in God. Tetapi pada waktu Paulus masih hidup di dalam dunia, But when Paul is still alive in this world, baik daripada kebudayaan Greka, whether it is from the Greek culture mau yang diteruskan menjadi kebudayaan kerajaan Roma,
that is continued to become the culture of the Empire of Mereka Rome. semua percaya sesuatu hal yang penting, yaitu apakah yang menjadikan manusia yang bermutu, manusia yang gentleman, manusia yang berharga. They believe in something that makes man to become a gentleman, a good man, a virtuous man. The ideal man is composed of 4 virtue, of 4 sides of the morality. Manusia yang sempurna memiliki 4 kebajikan. Pertama, manusia harus memiliki bijaksana. First, man must have wisdom. Kedua, manusia harus memiliki keadilan. Second, man must have justice. Ketiga, manusia harus mempunyai keberanian. Third, man must have courage. Keempat, manusia harus mempunyai kekuatan untuk mengkontrol diri. Fourth, man must have a self-control. Dan di sini yang disebut bijaksana, poin pertama itu adalah menurut pengetahuan yang diturunkan dari filsafat Yunani. The wisdom that is mentioned in the first point is meant to refer to the philosophy of the Greeks. Kita mengetahui di dalam sejarah Yunani menghasilkan banyak filosof yang begitu tinggi, yang begitu hebat pengaruhnya setelah 2500 tahun sampai sekarang masih memimpin pengetahuan-pengetahuan di dalam seluruh akademik dunia. In the history of the world, the Greek has produced philosophers that has sophisticated philosophy that influence the world even now, 2,500 years later. Tetapi pada waktu Paulus membandingkan pengetahuan bijaksana dari filsafat dunia dengan firman Tuhan dan Injil Yesus Kristus, But when Paul compared the philosophy of the world with the gospel of Jesus Christ, dia mengatakan ini hanya pelajaran sekolah dasar dari dunia ini saja. Paul said that this is only the elementary school of the world. Sehingga dia mengatakan, aku mau buang segala sesuatu untuk memperoleh Kristus. Then Paul says, I will cast everything away in order to have Christ. Aku menganggap segala sesuatu yang bernilai dunia ini seperti sampah, seperti barang-barang yang paling najis dan harus dibuang. I consider all the knowledge of this world as nothing, as garbage that should be thrown away. Saudara-saudara sekalian, di dalam Korintus pasal 1 ayat yang terakhir, In Corinthians chapter 1, the last verse, Paulus mengatakan Allah telah menjadi Kristus, bijaksana kita, keadilan kita, penebusan kita, dan kesucian kita. God has made Christ as our wisdom, our righteousness, our redemption, and our holiness. Jikalau kita memperhatikan 4 hal yang dikatakan oleh Paulus dibanding dengan 4 virtue yang ditetapkan oleh Greka dan kerajaan Romawi, If we reflect upon these 4 things that Paul mentioned in comparison to the 4 virtue of the Greek philosophy, kita melihat kedua di depan sama-sama pada Greco-Roman dibanding dengan iman Kristen. we see that the first 2 things are the same with the one from Greco-Romans. Tetapi 2 yang di belakang sama sekali berbeda. But the last 2 are totally different. Karena di dalam semua agama dan semua pengajaran manusia tak mungkin mempunyai penebusan. Because in all the teaching of man, they do not have redemption. Semua agama mengajar kita berbuat baik meskipun mereka tidak mempunyai definisi yang mutlak kebaikan itu mustinya bagaimana. All religion teach us about to do the good works even though they do not have an absolute definition of what is a good work. Dan orang-orang yang menjalankan kebaikan menurut agama mereka pun tidak mungkin tuntas. Akhirnya berhenti di dalam kegagalan sehingga tidak ada orang beragama yang sempurna baik adanya. Even then, everyone who try to do good works according to their religion, they will never be perfect and end up in failure. Bahkan yang mengajar agama sendiri pun tidak mungkin menjadi mutlak baik adanya. Even the teacher of the religion, they themselves will never be perfect. Semua rahasia hanya tergantung pada satu prinsip, karena mereka tidak mengenal penebusan dari Tuhan.
All secret depends on because they never understand and never know the redemption that comes from God. Bagi manusia yang dilahirkan di dalam dosa dan hidup di dalam dosa, yang berjalan di dalam dosa dan akhirnya semua mati di dalam dosa, bagaimanakah kita bersandar kekuatan sendiri bisa melakukan kebajikan? As a man who is born in sin, lived in sin, and died in sin, how we can expect to save ourselves? Itulah sebab hanya Yesus Kristus yang pernah mengatakan tantangan moral terbesar di dalam sejarah. Siapakah di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? That is why when Jesus announced the greatest challenge of morality in this world, who among you can show my sin? Pernahkah ada pendiri agama yang keluarkan kalimat seperti ini dari mulutnya? Has there ever been any religious founder that says such thing from their mouth? Satu pun tidak ada. There's not even Karena one. mereka semua adalah orang berdosa yang sadar mereka berdosa dan tidak berani mengatakan mereka tidak berdosa. Because they are all sinner, that they all them must admit that they are sinner. Maka hanya Yesus Kristus yang memberikan tantangan kesucian kepada seluruh dunia di dalam seluruh zaman. Apakah engkau bisa menunjukkan dosaku? And that is why only Jesus dare to give a purity challenge to this world. Is there anyone among you can point out to my sin? Hanya Kristus yang tanpa berdosa ini menjadi bersyarat untuk menggenapi keselamatan dan memberikan penebusan kepada manusia. Only Jesus who is without sin can give and fulfill salvation for all mankind. Maka Paulus berkata, Tuhan menjadikan Kristus penebusan kita dan kesucian kita. And that is why Paul said how God make Jesus Christ as our redemption and our holiness. Manusia boleh belajar kebudayaan, belajar filsafat dan mendapatkan banyak bijaksana dari dunia ini. Man can learn about culture and philosophy and obtain a lot of knowledge from this world. Manusia boleh belajar dari hukum, akhirnya mencapai bagaimana melaksanakan keadilan ini. Man can learn about law and how to do justice in this world. Tetapi seluruh derajat yang kita capai tidak mencapai apa yang menjadi target yang ditetapkan oleh Tuhan. But the highest level that we could achieve is never able to achieve the highest standard that God gave us. Itu sebab Alkitab berkata, karena semua sudah mengurangi kemuliaan Tuhan, maka seluruh umat manusia hidup di dalam dosa. Just as the Bible say, because all has fallen short the glory of God, all have lived in sin. Itu sebab tanpa penebusan tidak ada jalan keluar. Kita boleh kembali kepada target dari Tuhan. And that is why without redemption, there is no way that we can achieve the target, the standard from God. Maka kita perlu penebusan. And that is why we need Ini redemption. tidak ada di dalam agama. This is not exist in any religion. Ini tidak berada di dalam kebudayaan. We cannot find it in culture. Ini tidak berada di dalam filsafat. We cannot find it in philosophy. Lalu setelah kita menerima penebusan, kita dikuduskan status kita oleh Tuhan sendiri. And after we receive redemption, our status is sanctified before the Lord. Karena manusia dikuduskan oleh Tuhan, barulah kita boleh hidup menghadap Tuhan dan hidup menerima hidup yang kekal pada waktu kelak. Only because man is sanctified by God that we can able to stand before the Lord and receive the eternal life. Pada waktu Tuhan berkata, janganlah makan buah pohon terlarang itu. When God says you must not eat the fruit of the forbidden tree. Tetapi Tuhan sudah meletakkan sesuatu pohon hidup di dalam Taman Eden. But God also put the tree of life in the Garden of Eden. Apakah perbedaan kedua pohon ini? And what is the difference of these two trees? Apakah artinya perbedaan kedua macam buah ini? What are the difference between those two fruits? Saya sendiri memberikan penjelasan pohon baik dan jahat mewakili agama. I'll give you an explanation. The tree of the knowledge of good and evil represents religion. Pohon hidup mewakili keselamatan Yesus
yang memberikan hidup yang kekal. The tree of life represents the salvation from Jesus Christ that give us eternal life. Apa yang kita belajar dari agama, yaitu bagaimana menghindarkan perbuatan jahat dan bagaimana melakukan kebajikan. What we learn from religion is how to do good works and avoid evil works. Apa yang kita pelajari daripada ilmu adalah memberitahu kepada kita apakah pengetahuan yang palsu dan apakah pengetahuan yang sejati. What we learn from science is we understand what is the true knowledge and false knowledge. Apa yang kita belajar daripada ilmu, daripada filsafat adalah membedakan apakah tindakan yang bodoh dan apakah yang berbijaksana. And from philosophy we learn what is the foolish thing and what is the wise thing. Di dalam dunia seperti ini, apakah sebabnya Kristus diberikan kepada manusia? In such world, why is it that Christ given to mankind? Kristus berkata, aku datang memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada manusia. Christ said, I come to give you life and an abundant life to mankind. Itulah sebab keselamatan Yesus Kristus bukan mengenai akan baik dan jahat. That is why the salvation from Jesus Christ is not about what is good and evil. Bukan mengenai itu baik, jahat, atau yang berjasa atau tidak. It's not about what is meritorious or what is not, what is good or what is evil. Bukan membicarakan tentang apa pengetahuan yang benar dan yang salah. Not about the right or wrong knowledge. Bukan membicarakan tentang kebijakan dan kebodohan. Not about wisdom or folly. Tetapi mengenai mati dan hidup. But about life and death. Karena demikianlah besar cinta kasih Allah, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so for whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Segala sesuatu diwahyukan Tuhan di dalam kitab suci. Everything is revealed by God in the Bible. Selain memberikan kita bijaksana yang tertinggi, memberikan kepada kita janji hidup yang kekal. Not only give us the highest wisdom, but give us the promise of eternal life. Maka manusia yang hidup di dalam dunia, yang saban hari bersangkut paut dengan pengetahuan dari kanan kiri yang begitu rumit, yang begitu complicated. And that is why when man lives in the midst of all the complicated knowledge from here and there, kita harus bisa membedakan yang ini dari Tuhan dan yang lain bukan dari Tuhan. we must be able to discern this one is from the Lord and this one is not Kita from Him. bisa membedakan yang benar dan yang salah. We must discern what is right and what is wrong. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kemungkinan berfungsi rasional. And man is the only being created by God with rationality. Seperti apa yang dikatakan oleh orang Stoik, the cosmos has his logos, and in human life there is logikos. Just as what the Stoics said, universe is created with logos, and in man we have logikos. Manusia satu-satunya makhluk yang bisa mencari dan menginginkan pengertian logos yang agung itu. Man is the only being that can seek and desire the knowledge of logos. Itu sebab manusia melihat apa saja, merefleksikan dengan reaksi, merenungkan dan memikir apa yang dia lihat. That is why when man look upon something, he will ponder and reflect what is it that he is looking at. Akhirnya Alkitab mengatakan manusia itu juga diciptakan dengan kapasitas bisa menginterpretasikan segala gejala yang dia bertemu. And that is how man is created as a being that can interpret all the phenomenon that he can meet. Itu bagaimana engkau hidup tergantung bagaimana engkau reaksi kepada kebenaran yang engkau meditasikan. And that is how you live and how you learn about things that you are meditating upon. Pada waktu hidup Yesus Kristus dan Paulus di dalam dunia ini, when Jesus Christ lived in this world, kita melihat banyak interpretasi sudah berada di dalam dunia. we see that there are a lot of interpretation in this world. Sebelum Socrates,
orang Yunani memikirkan tentang alam semesta, mau mengerti apa keberadaannya, apa penyebabnya, dan bagaimana rotasinya, dan bagaimana pelaksanaannya. Even before Socrates, the Greeks already think about what is the universe, how does it work, how does everything rotates. Dan Socrates adalah manusia pertama yang merubah arah pemikiran dan pengertian kebenaran dari sesuatu kosmologi menuju kepada antropologi. And it is Socrates that turns the way they think, not from the perspective of cosmology, but from the perspective of anthropology. Dan dia akan menanya pertanyaan lebih bermutu, lebih berpusat kepada diri manusia. Mengapa engkau mau tahu segala sesuatu, tetapi engkau tidak mengenal dirimu? And he asked a very profound question. Why is it that you want to know everything, but you don't even know about yourself? Setelah tantangan dari Socrates, filsafat berubah menjadi penyelidik akan arti dan makna hidup manusia. After such challenge from Socrates, all the philosophy turns away. Now they are studying about the understanding of man. Setelah Socrates mati, filsafatnya bagi menjadi 4 aliran. After Socrates died, his philosophy is divided into 4 schools. Yang disebut sebagai Minor Socratic School of Philosophy. That is said as Minor Socratic School of Philosophy. Setelah itu, filsafat beralih lagi di dalam 4 tahun sebelum Kristus dan memperpanjang 4 tahun setelah Kristus. Di dalam 800 tahun, filsafat mempentingkan apa artinya hidup manusia. And 4 centuries before Christ until 4 centuries after Christ, the philosophy changes the way they think and think about what is the meaning of life of man. Di sini menjadi 3 macam aliran. It becomes 3 schools. Aliran pertama, hidup manusia, tujuan terakhir adalah cari bahagia. The first school says that the chief end of man is that to seek pleasure. Maka hidup harus bersukacita. So we have to live happily. Ini namanya Epicurean School. This is an Epicurean school. Aliran kedua mengatakan hidup manusia, tujuan terakhir adalah mencari kebajikan. The second school says that the chief end of life is to seek wisdom. Ini artinya adalah aliran Stoicisme. This is the school of Stoicism. Yang ketiga macam menganggap saya tidak memihak yang pertama, saya tidak menerima pihak kedua karena saya rasa dah tentu mereka benar. Ini disebut skepticisme. And the third school says that I'm not sure about the first school, I'm not sure about the second school either because I do not know which one is true. This is the school of skepticism. Jadi manusia terbagi 3 macam. So men are divided into these 3 kinds. Hidup cari senang-senang kah? Seek for pleasure, Hidup berbuat kebajikan kah? live for being virtuous, Atau hidup acu da acu dan tidak memihak tapi penuh dengan keraguan kah? or live ignorantly, not defending one or another but ignorantly. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku hutang kepada orang Yunani. Paul says that I have a debt to the Greeks. Di dalam kalimat ini, dia berarti dia harus mengabar Injil kepada orang Stoik, kepada orang Epicurean, dan kepada orang skeptik. Behind this is Paul's desire to preach the gospel to the Greeks, to the Stoics, to the Epicurean, and to the skeptics. Di dalam dunia ini, kita memegang firman Tuhan, atau kita ditipu oleh iblis, atau kita berada di tengah-tengah spekulasi dan interpretasi manusia tentang teori-teori yang begitu banyak. In our life, do we live according to the word of God, or are we deceived by the word of the devil, or are we caught in the middle of this interpretation of man? Maka saudara-saudara, waktu kita menyimpulkan semua kekacauan yang ada di dunia ini, Therefore, brothers and sisters, when we conclude about all the chaotic knowledge in this world, Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana, benar, jujur, dan patuh kepada perintah Dia.
God wants us to become people who are wise, who are righteous, and who are honest according to His will. Di dalam dunia ini banyak hal yang seperti salah, tetapi sebenarnya betul. In this world, there are a lot of things that seems to be false, but actually that is the truth. Di dalam dunia ini juga banyak hal yang seperti betul, tetapi sebenarnya salah. In this world, there are also things that seemingly right, truth, but it is actually false. Bagaimanakah orang yang beriman mungkin mempertahankan yang benar tetapi seperti salah untuk tidak mengikuti arus yang salah tetapi seperti betul? How is it as the people of faith, we become the people who actually doing things that seemingly wrong, but actually right, and not the vice versa? Agama begitu banyak, harus kita pilih yang mana? There are a lot of religion. Which one do we choose? Arusan daripada filsafat begitu banyak, harus kita pilih yang mana? There are a lot of philosophical schools. Which one do we have to choose? Kebudayaan begitu ragam, harus kita pegang yang mana? Culture are so diverse. Which one do we have to hold on? Alkitab berkata, Petrus menanya kepada Yesus Kristus. The Bible tells how Peter asked Jesus Christ, Jikalau engkau mempunyai firman yang kekal, kepada siapakah harus saya mengikut kepadanya? if you have the eternal word, to whom do I have to follow? Di dalam Alkitab berkata, yang kudus begitu banyak, kepada siapakah engkau harus mengikutinya? The Bible says there are a lot of holy people. Who should we follow? Yesus Kristus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan jalan di dalam kegelapan. And Jesus said, I am the light of the world. Whoever follow me, they shall never walk in darkness. Dan akan menemukan terang dari hidup itu. And they will find the light of life itself. Setelah 300 tahun yang lalu, mulailah dunia ini penuh dengan ideologi yang sangat ragam. Since 300 years ago, this world is filled with a lot of diverse ideologies. Sekarang anak-anak muda kita berada di dunia yang begitu ragam. Nowadays, our young people live in a very diverse culture. Kita melihat ideologi yang begitu banyak sudah muncul sehingga kita menjadi kacau dan kita tidak tahu arah yang benar di mana. We witness a lot of different kind of ideologies that confuse us. Besok kita akan bicara tentang iman kepercayaan dan bagaimana melakukan apologetika. Tomorrow we will discuss about faith and how do we do apologetics. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa membandingkan, membedakan, dan mengambil keputusan yang betul-betul mengikuti pelajaran yang benar dari Tuhan. May God give us wisdom to discern everything so that we can only obey the will of God. Tuhan memberkati kita masing-masing. God bless each one of us. Amin. Amen.